Pemirsa, dua oknum polisi pelaku pengeroyokan debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan dijatuhkan sanksi pemecatan dengan tidak hormat atau PTDH. Majelis Sidang Komisi Etik dan Profesi memutuskan dua anggota polisi dijatuhi sanksi PTDH. Keduanya terbukti menghilangkan nyawa dua orang debt collector. Sementara 4 pelaku lain dikenai sanksi demosi selama 5 tahun. Dari fakta persidangan terungkap, keempatnya hanya berperan mengikuti ajakan seniornya. Kemudian dalam fakta persidangan terhadap Brigadir IAM Kesatuan Yanma Polri terhadap Brigadir AMZ Kesatuan Yanma Polri dengan peran pertama Bribda AMZ pemilik kendaraan NMAX hitam yang dicegat dan diberhentikan oleh debt collector dan kemudian menginformasikan ke Brigadir IAM. Kemudian untuk Brigadir IAM menerima informasi melalui WA Group dari Brigadir AMZ bahwa dia dan motornya ditahan oleh pihak Matel, sehingga Brigadir IAM spontan saat itu juga mengajak 4 orang lainnya ke lokasi yang dikirim oleh Bribda AMZ. Torrenta. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mencegah api meluas ke permukiman warga. Hah? Sempat panik nggak? Oh, bukan panik lagi, saya sampai setengah mau pingsan kayaknya. Secara kan samping banget rumah saya, bukan samping lagi. Ini mobil pas tinggal dari pas melongok dari dapur saya tuh, ini tembok saya, ini mobil yang kebakar itu tuh. Tapi yang dempel di saya tuh baru sepotong kebakarnya. Nah kalau yang di sininya mah udah habis, udah yang meledak. Akibat kejadian ini, kerugian materi ditaksir mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari dalam kantor rental mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Warga mengkerubuni sebuah truk tronton yang alami kecelakaan beruntun dengan menabrak 4 kendaraan lainnya yang terdiri dari 3 mobil dan 1 motor ojek online. Peristiwa kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Bringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan beruntun ini diduga akibat sopir tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Kondisi truk tronton bemper depan rusak parah, sementara truk yang menabrak motor ojek online hancur. Bahkan driver ojek online ini terjepit di kolong truk. Warga mengevakuasi korban dari bawah truk sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil pickup yang melintas. Sementara itu, sebuah mobil city car warna merah mengalami kerusakan parah di bagian belakang. Mobil ditumpangi seorang ibu dan anak kecil. Keduanya selamat namun mengalami trauma. Berawal, truk tronton bergerak dari Kabupaten Maros hendak menuju Kota Makassar. Diduga tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di lampu lalu lintas. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor bernama Surahman, seorang driver ojek online, dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Saya lihat secara langsung itu cuma motor, korbannya cuma satu, tapi ada yang di belakang truk kontainer itu ada mobil merah Yaris, itu ibu-ibu sama anak kecil. Tapi untungnya nggak apa-apa, cuman mobilnya penyok gitu, sama trauma kan, kayak gitu aja sih. 4, ada 4 jadi ya? Oh, apa kendaraan apa saja itu Pak? Ada tronton yang muat gabus, terus itu yang Gojek dengan tronton yang buat bawaan itu kontainer itu. Oh. Dengan mobil Agia merah. Oh. Katanya ada yang meninggal. Ya, tadi sempat dibawa ke rumah sakit tapi meninggal ya? dari malam. Oh.
Hingga saat ini sopir tronton masih dalam pemeriksaan guna penyelidikan lebih lanjut dan barang bukti berupa seluruh kendaraan berada di Polrestabes Makassar. Kasus ditangani unit Gakum Polrestabes Makassar. Pemirsa diduga tidak terima diklakson karena timbulkan kemacetan. 2 juru parkir liar menganiaya seorang pengendara motor di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Polisi langsung bergerak cepat meringkus kedua pelaku. Seorang pengendara motor merekam dirinya sendiri saat menjadi korban pemukulan oleh 2 jukir liar di kawasan Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski telah berusaha menghindar, namun kedua pelaku kembali melepaskan bogor mentah ke wajah dan kepala korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat mencari pelaku. Kedua pelaku berhasil ditangkap saat tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku merupakan jukir liar yang biasa parkir di kawasan tersebut. Aksi pengeroyokan bermula korban yang mengendarai sepeda motor penuh muatan membunyikan klakson beberapa kali karena terganggu dengan kemacetan yang terjadi. Pelakunya ada 2 orang yang bekerja sebagai tukang parkir, lalu korbannya adalah pengendara motor yang sedang melintasi jalan tersebut. Diduga adanya cekcok karena 2 orang tersebut menyebabkan sedikit kemacetan sehingga korban mengklakson. Oleh karena itu pelaku tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Kemudian korban sempat memisahkan diri karena dilerai warga, tapi pelaku tetap mengejar. Akhirnya korban juga tetap melanjutkan berkendara. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara di atas 2 tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Aidis melaporkan. Ya, Sabrina, nih sekarang ini modus pencurian lagi marak-marak terjadi dan juga modusnya macem-macem. Ada juga yang pura-pura beli. Terus juga ini kasusnya seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri ponsel pedagang sate di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ya, ia berpura-pura membeli sebelum beraksi. Seorang pengendara sepeda motor berhenti untuk membeli sate di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pedagang wanita yang bernama Dewi ini pun langsung sibuk menyiapkan pesanan pelanggannya. Namun ia tak menyadari pria itu mengincar ponsel miliknya. Setelah mencuri, ia berpura-pura pamit pergi ke minimarket untuk mengambil uang, namun pria itu tak kunjung kembali. Setelah pesanan selesai dibuat, korban baru sadar ponselnya telah raib. Makan sate di depan, tiba-tiba dia masuk pesan sate. Mungkin karena udah ngeliat HP ada di sini kali ya. Dia modusnya mesen sate, bilangnya pas mesen sate itu mau ditinggal, mungkin HP udah diambil sama dia. Maraknya aksi pencurian di wilayah Cilengsi membuat warga semakin resah. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelakunya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, News melaporkan.